hifdzul iman, sholat ikhtiar untuk menjaga keimanan. Saya pernah ceritakan Bapak Ibu ya, di Saudi ada seseorang yang pintarnya luar biasa dalam agama, sampai kemudian akhirnya kepincut wanita di daerah Syria, padahal disertasi beliau itu ditandatangani Ummul Qura. Ini belum lama ini berarti kekinian. Kalau yang dulu di dalam kitab Bidayah wa Nihayah itu Ibnu Katsir mengungkap ada seorang tabi'in yang hafal Quran, tapi karena kepincut wanita Romawi yang blonde itu, akhirnya hilang keimanannya. Maka patut bagi kita supaya mewariskan, supaya menguatkan keimanan diri kita dan keimanan dari generasi kita untuk menjaga keimanan kita. Maka ada ikhtiar, salah satunya adalah sholat sunnah hifdzul iman. Sholat sunnahnya 2 rakaat. Saya bacakan saja ya. Wa minhu raka'atani ba'dal maghribi aidon. Dan diantara sholat sunnah yang masuk kategori sholat sunnah yang mempunyai sebab diakhirkan, itu dilaksanakan setelah sholat maghrib. Jadi pelaksananya Bapak Ibu dilaksanakan yang lebih baik setelah sholat maghrib. Berarti udah sholat maghrib dulu ya. Iya. Jangan sampai nggak sholat maghrib kemudian sholat ini ya. Itu kembali keimanannya itu. Ya, sholat maghrib dulu, baru sholat ini. Syukur-syukur sempurna sholat maghrib, ba'diyah maghrib, baru sholat sunnah yang lain. Ini tatanan fikih ini Bapak Ibu pegang ya. Maka waktu sebelum Ramadan saya ingatkan kan ya, yang namanya kita mau sempurna sholat tarawihnya itu berarti sholat isya dulu sama ba'diyah isya dulu, baru kita sempurna melaksanakan tarawihnya. Namanya kita belajar kan seharusnya lebih ngerti gitu loh, ya kan? Jangan sampai sholat isya kemudian langsung tarawih. Itu namanya melewati tangga tertentu, kurang pas. Yang disebut dengan lihifdzil iman, sholat sunnah untuk menjaga keimanan. Teknisnya yaqra'u fi kulli raka'atin ba'dal Fatihah. Orang yang melaksanakan sholat ini yang jumlahnya 2 rakaat saja, yang kalau bisa dilaksanakan setelah sholat maghrib, di dalam setiap rakaat setelah membaca surat Fatihah dia membaca surat Al-Qadr. Membaca surat Al-Qadr. Inna anzalnahu fi lailatul qadri. Itu berapa ayat? 5 atau 7 ya, saya hitung ya. Marotan 1 kali, Fatihah tentu 1 kali ya kan, surat Al-Qadr 1 kali. Kemudian wasuratal ikhlasi, dan membaca surat Al-Ikhlas. Apa tuh surat Al-Ikhlas? Takut nggak tahu gitu. Karena ada ibu-ibu pengajian, Ibu tahu nggak surat Al-Ikhlas? Ditanya baca surat Al-Ikhlas ya. Oh Ustaz, surat Al-Ikhlas surat apa? Ibu tahu surat Qul. Dia tahu, ya itu Al-Ikhlas. Jadi maksudnya surat Qul. Jadi setelah membaca surat Al-Qadr 1 kali, kemudian membaca surat Al-Ikhlas atau Qul sitan sebanyak 6 kali. Ya. Kemudian wal muawwidataini, dan kemudian membaca surat al-muawwidataini, Al-Falaq sekali, Anas sekali. Tuh langsung tuh 1 rakaat tuh setelah surat Fatihah. Dilaksanakannya setelah sholat maghrib 2 rakaat. Setiap rakaat setelah baca Fatihah, baca apa tadi? Surat Al-Qadr sekali, Al-Ikhlas atau Qul 6 kali, Al-Falaq sekali, kemudian Anas sekali. Setelah itu laksanakan rakaat pertama seperti biasanya, dilanjutkan rakaat kedua seperti itu juga. Ya. Jika sembarangan ya dari riwayatnya jemaah ya. Yang gini-gini nih kalau riwayat gini, kalau kita ngedalamin hadis-hadis seperti Kutubus Sittah baru ketemu. Kalau cuma Bulughul Maram aku belum ketemu gitu ya. Ada sandarannya ya, jangan khawatir.
Kemudian Bapak Ibu, setelah Bapak Ibu melaksanakan sholat 2 rakaat itu, berdoa kepada Allah. Kalau bahasa Arabnya, Allahumma inni astaudiuka dini wa imani. Ya Allah, aku menitipkan kepadamu agamaku dan keimananku. Fahfadhuma alayya, jagalah keduanya ya Allah dari agama dan keimananku terhadap diriku. Fi hayati, di dalam kehidupanku. Wa inda mamati, dan di dalam kematian. Jadi waktu hidup dijaga keimanannya, waktu mau meninggal dijaga keimanannya. Makanya orang yang mau meninggal ditalkin la ilaha illallah. Karena pada saat itu setan lagi habis-habisan gitu. Ya, kalau bahasanya lagi final Liga Champion, semua dikerahkan untuk menang. Karena kapan lagi memelesetkan keimanan seseorang kecil pada saat itu di saat badan udah lemah, pikiran sudah tidak terkontrol. Pada saat itu ternyata setan habis-habisan. Maka kita minta Allah yang menjaga keimanan kita wa ba'da wafati, dan setelah kematianku. Jadi doanya seperti ini, Allah, aku menitipkan kepadamu agamaku, imanku, jagalah keduanya ya Allah pada waktu aku hidup, sewaktu aku meninggal, dan setelah aku meninggal. Wallahu a'lam bishawab. Jadilah hamba Allah yang bertauhid. Maka hamba Allah bertauhid itulah nanti akan keluar pada dirinya amal-amal solih yang besar. Wallahu a'lam bishawab.